Selamat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya berdoa sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing agar kita diberi kelancaran dalam proses pembelajaran ini. Silakan Pak kelas atau yang mewakili bisa memimpin doa. Baik, terima kasih atas doanya yang dipimpin oleh wakil ketua kelas ya. Hari ini ada berapa yang tidak masuk? Selain ketua kelas, ada lagi? Nggak ada ya? Hanya ketua kelas ya? Oke. Baik, kita mulai hari ini anak-anak untuk kelanjutan dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Jadi kemarin kita sudah membuat sebuah solusi untuk permasalahan yang Anda ambil, yaitu membuat keran otomatis atau smart keran. Nah, untuk itu pada pertemuan hari ini kita sudah menginjak pada aksi nyata, di mana program yang sudah dibuat per kelompok itu kita nanti bisa demokan. Baik, sebelum kita melanjutkan, Pak Fir akan memperdengarkan kepada Anda sebuah lagu. Jadi untuk membuat Anda menjadi bersemangat dalam belajar, bisa anak-anak cermati lagu ini, dan lagu ini bagus karena lagu ini akan memupuk Anda untuk jiwa nasionalisme, kemudian semangat belajar untuk memajukan negeri ini. Boleh ikut bernyanyi. Nah, untuk sambil mencermati teksnya, silakan bisa bernyanyi. Ayo. Yang keras, ya. Belajar Pancasila. Ini karakter itu kita. Kita pelajar Pancasila. Ayo kita untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila. Ayo kita untuk Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan tepuk tangan. Apa pesannya? Anda disuruh jaga siapa? Indonesia ya. Ya, Anda generasi menerus bangsa, wajib untuk menjaga Indonesia. Gimana caranya? Belajar. Anda sebagai pelajar Pancasila, kewajibannya adalah belajar untuk meraih prestasi. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjutkan materinya untuk hari ini. Silakan, kan ini sudah dibagi kelompoknya masing-masing. Anda lihat di Google dokumennya, Anda sudah mulai bekerja untuk menyempurnakan yang kemarin sudah dikerjakan. Silakan, masing-masing kelompoknya, Google dokumennya dibuka. Di mana untuk hari ini kita akan merubah sedikit coding yang sudah dibuat dari kemarin yang biasanya menggunakan serial monitor, di mana tampilannya harus ada di layar. Anda rubah ke LCD ya. Contohnya LCD.
Nah, jadi kalau kemarin ada di monitor, jadi nanti tinggal Anda membuat codingnya untuk menuliskannya agar tampil di LCD. Nah, bisa dicoba itu kemarin sudah Anda diskusikan dengan kelompok cara untuk mengakses LCD. Diperlukan sebuah library ya, kemarin namanya Liquid Crystal I2C.H agar Anda bisa mengakses LCD-nya. Yang kedua, ada yang bisa jawab? Yang kedua, setelah yang di atas? Oke, silakan Mas. Baris ke-13. Oke, ini ya, mendeklarasikan header-nya, kemudian kolom dan row. Yang lain ada sebelum 13? Oke, silakan Mas. Nah, 10 dan 11 ini membuat variabel supaya teridentifikasi kolomnya jumlahnya berapa dan row. Oke, kelompok 1 sudah baris ke-4, kelompok 2, kelompok 3 sudah baris ke-14, kelompok 5. Oke, tambahan berikutnya apa untuk LCD? Ada yang bisa jawab lagi? Kelompok yang lain? Oke, apa Mas? Baris ke-17, LCD init, inisialisasi pertama kali pada saat LCD akan digunakan. Saya tanya ke kelompok yang lain. Yang ini untuk apa? LCD backlight, ada yang masih ingat? Untuk apa? LCD backlight, menghidupkan lampu belakang. Ya, yang ini agar supaya lampunya terang, ya, nggak mati. Itu yang baris ke-18. Oke, silakan dilanjutkan. Membuat seleksi kondisinya agar prototipe yang akan Anda buat itu berfungsi. Seleksi kondisi. Ada berapa if? Yang pertama apa? Menghidupkan apa? Menghidupkan keran ya. Berarti Anda itu harus hitung jaraknya antara sensor dengan air. Kemudian yang kedua, menghidupkan setelah mematikan, menghidupkan terus mematikan. Kenapa kok harus dimatikan? Nah, biar tidak meluap. Oke. Nah, silakan Anda hitung jaraknya secukupnya supaya tempat bak mandinya itu cukup. Jaraknya bisa Anda hitung. Silakan ditentukan sendiri. Saya cek dari sini. Ini ya yang sedang dilakukan oleh teman Anda. Ini kelompok 1 sudah sampai di baris ke-12. Silakan dilanjutkan. Kelompok 2, Anda bisa lihat bersama-sama karena kita menggunakan Google Dokumen sehingga semua kelompok yang kelihatan pekerjaannya sudah sampai di mana. Silakan bila ada yang bisa mengkoreksi, boleh Anda dipersilakan ya. Untuk memperbesar, kalau tulisannya kecil, Anda bisa gunakan ini ya, yang di bawahnya insert itu untuk memperbesar, zoom ya, agar kelihatan. Kalau tulisannya yang di layar monitor Anda terlalu kecil, silakan diperbesar. Diingat kembali untuk menentukan tulisan di kursor pada LCD, semat kran itu ada di kolom 5 baris ke 0. Artinya 0 itu berarti paling atas. Ya, silakan dilanjutkan. Coba yang ini saya tanya, silakan angkat tangan yang bisa menjawab. Untuk menampilkan jarak sensor ke penghalang itu dituliskan di kolom berapa? 0. Barisnya 3. Baris ketiga itu berarti ada di mana posisinya? Ada di paling bawah. Kenapa paling bawah? Karena dimulai dari 0. Oke, silakan dilanjutkan. Kalau tulisan sentimeternya ada di mana? Ada di kolom keempat. Oke, silakan dilanjutkan. Silakan kelompok 1 sudah memulai untuk membuat seleksi kondisinya menggunakan if. Kelompok 2 bisa selanjutnya. Silakan kalau ada yang bingung bisa langsung ditanyakan. Sudah sampai di mana? Sudah. Saya lihat kelompok 1, kelompok 2. Baik, sebelum kita membahas ini, saya putarkan sebuah video lagi untuk lebih memberikan pemahaman kepada anak-anak sekalian bahwa ke depan semua bidang kehidupan itu akan tersentuh oleh namanya smart system. Silakan dicermati di bidang apa saja sebuah kecerdasan teknologi itu bisa dimanfaatkan. Itu pun pintu garasinya terbuka sendiri. Kemudian ovennya otomatis hidup. Yang if jarak kurang sama dengan 5. Angkat tangan yang bisa jawab. Yang tadi, silakan Mas. Untuk mematikan kran air.
Nah, silakan diperhatikan. Ini jaraknya berapa sekarang? Kelihatan? 44 ya. Ini silakan Anda bayangkan saja ini adalah ketinggian air. Nah, ketinggian airnya sekarang segini. Berapa? 50. Kalau saya angkat ke atas, berapa sekarang? 30, terus 20, terus 10, terus 8, nah 5. 5 tulisannya apa? Ya, kerannya auto off. Jadi artinya airnya sudah penuh ini. Nah, kalau turun, terus turun, ini kebetulan di programnya dikasih jarak berapa untuk menghidupkan? Berapa? 50. Coba dilihat, jaraknya 50, kerannya hidup apa mati? Aktif ya, artinya auto on ya. Nah, itu cara kerja dari sensor ultrasonik, keran otomatis. Jadi saat mengisi air, kalau sudah penuh dia mati. Kalau sudah berkurang, ya dia bisa menghidupkan sendiri. Kelompok 1 sudah benar untuk membuat programnya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Jarak antara ini 50 dan 52, kerannya dihidupkan, auto on. Ya, betul ya? Kelompok 2. Ini berapa jaraknya? Nah, ini 51 jaraknya, kondisi kerannya nyala. Jadi ini airnya sudah tinggal segini ya, di bawah ini ya. Sehingga kerannya dihidupkan, penuh. Jaraknya 5 cm. Maka dia akan mematikan keran. Nah, sekarang pengembangannya. Kira-kira pengembangan apa yang bisa ditambahkan pada program Anda? Silakan. Ya, Mas, silakan. Oke, berarti ada di teman Anda memberikan sebuah ide agar selain lampu itu diberikan suara. Ada yang bisa? Buzzernya ada di nomor berapa? Ada di pin nomor 5. Berarti Anda harus menambahkan variabel ya. Oke, diberi nama namanya buzzer. Di void set up. Diapakan? Diinisialisasi sebagai output. Oke, sambil dikerjakan, kemudian kalau mengaktifkan baik. Oke. Kemudian dilihat apakah programnya ada kesalahan apa tidak. Kalau sudah di-upload. Oke, dicoba. Berarti airnya habis. Baik, tepuk tangan untuk rekan Anda. Oke, ini ada masing-masing kelompok, silakan ditulis lembar kerja sini ya. Ya. Kemudian sini, ini sama di sini. Ditulis di lembar kerja itu, kemudian nanti pertama Anda jawab pertanyaan yang di dalamnya, kemudian di bawahnya silakan Anda buat refleksi untuk pelajaran hari ini. Apa yang anak-anak dapatkan hari ini. Dan bisa jadi nanti kelas ini silakan Anda kalau sudah punya prototipe yang bagus, diikutkan lomba. Setiap tahun itu, Pusat Prestasi Nasional itu mengadakan ajang lomba. Khusus untuk anak SMK. Kelompok 4. Terus, satu lagi? Sudah ya? Baik, kira-kira ada yang ingin memberikan refleksi hari ini? Oke, silakan Mbak. Apa yang didapatkan atau refleksi selama mengikuti sesi pembelajaran hari ini? Silakan. Oke, tepuk tangan. Nah, refleksi hari ini dari teman Anda yang awalnya belum tahu atau susah untuk menghidupkan keran, menghidupkan dan mematikan, ternyata gampang. Kan? Jaraknya 100 cm. Kemudian Anda ingin pada saat jaraknya 20 cm kerannya hidup. Berarti jaraknya harus berapa cm untuk menghidupkan keran? Oke, 80. Tepuk tangan teman Anda. 80 ya? Berarti kan 100 cm. Pinginnya kan 20 cm kerannya hidup. Berarti jaraknya kan dikurangi. 100 kurangi 20. Baik, terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Kita ketemu minggu depan untuk membuat aksi nyata ini diterapkan ke kamar mandi. Baik, mohon maaf apabila ada hal atau kata yang kurang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.